Untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut analog switch off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX, sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital, maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ini dia si Jali-Jali. Lagunya enak. Pak, Lagunya enak, merdu sekali. TV-nya kresek-kresek tuh. Inilah dia Pak. si Jali. Iya Bu, ya ada apa? Ih, itu loh anakmu si Ica masuk ke kamar ngambek gara-gara TV-nya tuh kresek-kresek. Saya lagi nyuci motor sebentar ya Bu, sebentar. Udah buruan deh, cepetan. Benerin TV-nya. Ya, iya Bu. Sebentar. Bu, udah belum Bu? Lagi ngapain, Bang? Lu pakai nanya lagi, gue lagi capek juga nih, lagi betulin antena. Oh, kalian petik mangga. Pipi burak. Dri, sini Dri. Bu, Kenapa? Ibu. Putar mana lagi nih? Cuci tangan dulu lu. Habis dari mana-mana juga. Diputar mana lagi nih? Udah belum? Bu. Sini. Kenapa, Bang? Sini, Dri. Tuh, Bu. Ibu. Mana lagi nih? Antena begini mulu dari dulu. Bang, kalau pakai set-top box, Bang. Maksud lu apa sih, Dri? Gue lagi capek, masa lu mau tabok? Bukan, Bang. Bukan. Sabar. Bukan itu. Jadi, set-top box itu alat penerima siaran TV digital. Bentar. Apa tadi TV digital? Maksudnya apa ya? Pemerintah itu punya program migrasi dari siaran televisi analog ke siaran televisi digital.
siaran televisi digital itu gambarnya bersih, suaranya jernih, teknologinya canggih. Terus. Caranya gampang, tinggal pasang set-top box dengan antena lama, colokin kabelnya di set-top box. Nah, di situ kan ada kabel merah, kuning, nah putih. Tinggal dilihat sama TV-nya. Colok, udah deh. Set-top box. Cara dapetinnya gimana? Cara dapetnya gampang. Set-top box bisa dibeli lewat toko online atau di sana bang, toko elektronik dekat pasar. Oh, iya. Gue tahu. Harganya? Harga mah relatif. Tuh, ini motor. Maksud lo motor gue lo jual terus tukar set-top box itu? Dan maksudnya abang naik motor ke toko elektronik dekat pasar itu untuk beli set-top box. Ntar harga bulanannya mahal lagi. Nggak perlu bang. Siaran televisi digital itu gratis siarannya. Siap deh. Kalau gitu gue beli dah tuh set-top box. Nah, makanya bang, buruan. Kau pakai nunggu. Segera beralih ke siaran televisi digital. Tapi kalau gue beli udah pasangin ya. Lu udah dijelasin panjang lebar. Kenapa Belum, saya Bang. yang harus pasang lagi? Sama gue pakai perhitungan. Nah, yaudah. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital dan gratis tanpa berlangganan. Min, apa sih fungsi STB untuk TV digital? Ya, fungsinya sederhana. Pertama adalah dia membantu, jadi salah satu alat bantu untuk menangkap siaran digital. Nah, menangkap dan kemudian membantu televisi yang non digital. Ini masih pertanyaan ya, nanti ada TV digital dan TV non digital. Ini TV yang non digital sebutannya gampangnya begitu, yaitu analog, untuk bisa menayangkan siarannya. Jadi kalau tidak ada STB, bagaimana yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah siarannya tentu blank lah ya, gampangnya begitu. Hitam atau mungkin nggak ada tayangan yang bisa dilihat di situ. Jadi STB itu fungsinya adalah membantu TV-TV analog supaya dia bisa menangkap atau menyiarkan siaran digital. Lebih tepatnya menyiarkan ya, menyiarkan, menayangkan, sehingga kita bisa menikmati. Itu fungsinya. Nah, jawaban yang menengah begini. Dalam penyiaran itu kan konten atau isi yang dipancarkan dari studio biasanya di Jakarta atau di tempat-tempat kota-kota besar yang punya ada studio televisi, itu kan kemudian membuat program dan program ini dalam bentuk audiovisual, jadi ada gambar, ada suara, itu kemudian diolah dan kemudian dipancarkan ke seluruh Indonesia, seluruh kawasan melalui satelit, bukan melalui satelit, melalui antena-antena dia,
dan kemudian itu merayap melalui lewat udara dan itu kita tangkap di rumah-rumah dengan antena. Nah, antena ini kemudian setelah menangkap sinyal atau kode-kode atau isi siaran itu, kemudian meneruskan ke televisi. Nah, di televisi inilah yang selama ini terjadi ya, karena ini teknologi analog. Yang di televisi ini kemudian langsung bisa kita lihat hasilnya kayak apa, tayangan audiovisualnya kayak apa, ataukah itu sinetron, Ikatan Cinta, atau sinetron apa, atau berita, atau televisi, atau siaran sepak bola, itu akan langsung kelihatan. Itu karena kita semua menggunakan televisi analog dan siarannya pun siaran analog. Jadi klop kan dua-duanya. Nah, ada program dari pemerintah untuk mendorong migrasi atau peralihan dari siaran TV analog ini ke siaran TV digital. Alasannya banyak, nah, nanti kita akan masuk situ, tapi kita tidak bahas itu ya. Alasan pertimbangan dan beberapa hal kenapa kita bermigrasi ke TV digital, itu mudahnya adalah ini teknologi terbaru yang sudah diterapkan di seluruh dunia ya. Jadi seluruh dunia itu intinya sudah menggunakan siaran TV digital. Nah, kita akan beralih menggunakan itu karena kita sekarang masih analog. Berapa tahun kita menggunakan analog, yaitu hitung aja umur TVRI itulah. Umur TVRI itu 60 tahun lah, sekitar itulah. Saya nggak terlalu persis, tapi sekitar itu 60 tahun. Nah, jadi kita sudah bersiaran TV analog itu dengan model analog itu adalah 60 tahun. Nah, sekarang mau beralih ke TV digital. Nah, di TV digital ini, karena kebanyakan dari kita masih menggunakan TV analog, sekitar 40 sekian juta ya, pengguna televisi analog di Indonesia, jumlah rumah tangga yang ada TV-TV-nya itu. Nah, karena masih analog, itu perlu dibantu atau diberitahu bahwa siaran akan beralih ke TV digital dan untuk menangkap siaran itu kita butuh STP. Nah, itulah fungsinya STP. Jadi ketika model siarannya berubah, alat untuk membacanya juga berubah. Nah, STP menjadi alat pembaca itu. STP bisa juga disebut decoder ya. Kalau misalnya teman sobat digital itu lebih mengenal decoder, ya itu sama saja. STP itu nama lainnya adalah decoder. Jadi sesuai namanya adalah dia mengubah kode-kode siaran yang dipancarkan itu sehingga bisa ditayangkan. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Mau kemana, Pak? Mau benerin antena, siarannya bersemut kalau nggak dipegangin. Pakai set-top box, Pak. Saya mau udah pakai di rumah, gratis lagi. Oh bisa? Kan karena saya sudah terdaftar sebagai rumah tangga miskin penerima STB. Cara daftarnya gimana tuh? Nggak pakai daftar. Selama rumah tangga miskin yang masuk kriteria pasti dapat. Cuma yang menjadi penanggung jawab penyaluran STB adalah 11 LPS ini. Kominfo pun juga menyiapkan 1 juta STB. Nah, Pak Malik ini sudah dapat lebih awal dari bantuan pemerintah.
Wah, kira perlu daftar. Tenang, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Di wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Cek. Ambil ke Gojek. Ya, dikit lagi. Jebret. Kok Pak Malik bisa punya STB sih? Saya aja belum punya. Pak Eko, ini mah dikasih gratis, Pak. Widih, cara dapatnya gimana tuh? Saya juga mau. Cuma rumah tangga miskin yang memenuhi syarat, Pak. Pak Eko mah orang mampu. Beli sendirilah, di toko elektronik atau online kan banyak tuh. Ya sudah, nanti saya beli. Sekarang aja, nanti siaran TV-nya hilang, nggak bisa nonton. Lah iya, bentar lagi Piala Dunia ya. Belinya yang tersertifikasi Kominfo, kayak gini nih. Siap Pak RT. Aduh, hampir ke Gojek. Ya, dikit lagi. Jebret. Kok Pak Malik bisa punya STB sih? Saya aja belum punya. Pak Eko, ini mah dikasih gratis, Pak. Widih, cara dapatnya gimana tuh? Saya juga mau. Cuma rumah tangga miskin yang memenuhi syarat, Pak. Pak Eko mah orang mampu. Beli sendirilah, di toko elektronik atau online kan banyak tuh. Ya sudah, nanti saya beli. Sekarang aja, nanti siaran TV-nya hilang, nggak bisa nonton. Lah iya, bentar lagi Piala Dunia ya. Belinya yang tersertifikasi Kominfo, kayak gini nih. Siap Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pada sore hari ini Rabu 2 November 2022, saya Indri Widya bisa menyapa teman-teman semuanya secara online ini dalam acara sosialisasi Unlock Switch Off ASO dan seremoni penyerahan bantuan set-top box Kementerian Kominfo RI bersama Komisi 1 DPR RI live on dari Swissville Hotel and Residences Jakarta. Dan sebelumnya saya ingin mereview terlebih dahulu ini secara singkat tata tertib peserta webinar sambil mengingatkan peserta yang masuk di meeting room ini nama harus sesuai dengan pendaftaran, bila tidak nama Anda akan dikeluarkan oleh admin. Dan peserta yang sudah masuk ke meeting room jika ingin mengubah display nama Anda mudah sekali. Ini tinggal Anda klik partisipan lalu klik more pada nama Anda, lalu klik rename dan tulis nama sesuai di form pendaftaran. Yang pastinya sasaran diskusi publik virtual dengan tema sosialisasi Analog Switch Off atau ASO dan seremoni penyerahan bantuan set-top box Kementerian Kominfo RI bersama Komisi 1 DPR RI yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo RI bersama Bapak Haji Subana SMSI, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra.
Dan sasaran diskusi publik virtual ini adalah mendorong stasiun televisi untuk membuat dan menyiarkan program-program yang berkualitas melalui siaran TV digital dengan kualitas gambar yang sangat jelas, suara jernih dan teknologi canggih, serta pembukaan lapangan kerja baru di bidang industri pertelevisian karena peralihan ke siaran TV digital mendorong pertumbuhan industri kreatif di masyarakat. Dan yang pastinya sebelumnya saya ingin mereview terlebih dahulu untuk rundown acara kita. Nanti yang pertama adalah pembukaan, mendengarkan lagu Indonesia Raya, acara inti yaitu diskusi publik virtual, tanya jawab, closing, statement narasumber, penyerahan bantuan 10 unit set-top box atau STB kepada perwakilan penerima, foto bersama, dan penutup. Dan yang pastinya ini nanti juga akan dilanjutkan dengan untuk Anda, kita akan langsung saja. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber yang akan hadir di sesi kita kali ini. Untuk narasumber diskusi publik virtual adalah yang pertama adalah Bapak Haji Subana SMSI, anggota Komisi 1 DPR RI. Yang kedua nanti akan hadir bersama kita ada Ibu Dr. Rosarita Niken Widyasuti MSI, staf khusus Menkominfo. Dan yang ketiga nanti akan hadir Ibu Fanti Wahyunur Vita ST selaku pelaku usaha. Dan yang pastinya sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu penampilan grup band Kala Akustik yang akan menghibur kita pada sore hari ini. Ini dia. Saya Muhajir, tinggal di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Setelah menyaksikan tayangan televisi digital, saya merasa lebih puas. Tayangannya lebih bening, lebih jernih, dan suaranya juga lebih bagus tentunya. Dan saya menyaksikan tayangan televisi digital ini tidak menggunakan STB, karena TV yang saya gunakan sudah support untuk menerima channel-channel untuk televisi digital. Setidaknya ada 32 channel yang bisa diterima ya tentunya. Dan saya yakin televisi digital lebih mantap. Saya Dila, tinggal di Kampung Cangkrang, Bogor, Jawa Barat. Selama saya nonton TV digital, siarannya lebih jernih. Karena saya kerja di rumah, sambil nonton TV juga rileks, nyantai. Dibanding TV-TV dulu, siarannya lebih banyak semutnya. Saya nonton TV digital menggunakan STB. Saya beli di toko elektronik. Di rumah saya, di Kampung Cangkrang ini, menonton TV digital dapat 45 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, para peserta webinar pada siang menuju sore hari ini. Perkenalkan, kami dari Kala Akustik akan membawakan beberapa buah lagu sebelum acara webinar kita dimulai. Oke, lagu pertama dari Ran, Pandangan Pertama. Merasa di dada, mengagumi indahmu hari jeritan. Tak dapat lagi ku ucap kata, suku diam terpesona. Andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu kasih. Bila waktu mengizinkan untuk menunggu dirimu, rasaku tak jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti
mengebumi dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berdua bertemu. Oh, diriku tersipu melihat sikapmu yang lucu. Dan ada suatu hari kau jadi milikku, kan ku lepas diri lokasi. Bila waktu mengizinkanku menunggu rasaku tak jatuh cinta pada pandangan dan pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengebumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuatmu jadi milikku. Sayangku, kasihku, oh cintaku, she's all that I need. Dan bila kita bersama, kan ku jaga dirimu untuk selamanya. Tolong terima cintaku. Rasaku tak jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuatnya menjadi milikku. Sayangku, kasihku, oh cintaku, she's all that I need. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagu lagi sebelum acara dimulai. Selanjutnya, apa bro lagunya? Oke, Kita dari Salawan Seven. Saat kita bersama, di waktu kita tertawa menangis penuh oleh cinta. Ku coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku, juga mimpiku. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manis di studio. Dan kau bisikan kata cinta, maka percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, kalau terikat
kau tampak layu. Jika kau rindukan gelak tawa yang warnai lembar jalan kita. Ragu dan teguklah mimpiku dan mimpimu. Terbelenggu satu oleh ucapan manismu yang kau bisikan kata cinta. Tanpa percikan rasa sayang, pastinya kita seirama walau terikat rasa gila. Kau bisikan kata cinta, kau tak percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama walau terikat rasa dan kau bisikan rasa cinta, tanpa percikan rasa sayang. Pastinya kita seirama walau terikat rasa gila. Terima kasih, kita masuk ke sesi webinar. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Haji Subana SMSI, anggota Komisi 1 DPR RI, yang kami hormati Ibu Dr. Rosarita Niken Widyasuti MSI, staf khusus Menkominfo, yang kami hormati Ibu Conchita Caroline, aktris presenter TV Nasional, dan juga moderator kita Saudara M. Kevin Gusniadi SIP MSI, tenaga ahli dari anggota DPR RI. Dan saya juga ingin menyapa ini seluruh peserta diskusi publik virtual melalui Zoom, webinar forum diskusi publik dengan tema kita hari ini adalah sosialisasi analog switch off ASO dan seremoni penyerahan bantuan set-top box Kementerian Kominfo RI bersama Komisi 1 DPR RI yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Kemkominfo RI bersama Bapak Haji Subana SMSI anggota Komisi 1 DPR RI.
Dan sebelumnya saya ingin informasikan terlebih dahulu bahwa peserta kita pada hari ini inilah berasal dari mahasiswa, generasi milenial dan seluruh lapisan masyarakat dari konstituen Bapak Haji Subana SMSI daerah pemilihan Jawa Barat 11 Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan juga Kota Tasikmalaya. Dan baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku. Baiklah, agar acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca doa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo mempunyai tugas menghentikan penyiaran televisi atau TV analog untuk beralih ke siaran TV digital atau disebut analog switch off atau ASO. Keuntungan TV digital yang akan didapatkan oleh masyarakat dari sisi kualitas gambar yaitu jauh semakin berkualitas dan sangat jelas, suaranya jernih dan teknologinya canggih. Dan pastinya layanan televisi yang tersedia akan lebih bagus dan lebih interaktif dari yang sudah ada. Hal ini berlaku bagi seluruh masyarakat yang berada di berbagai pelosok di Nusantara serta banyaknya program siaran yang lebih berkualitas dan bermutu untuk masyarakat yang semua manfaat tersebut gratis, tidak berbayar, didapatkan karena sifat siaran TV digital yang free to air atau FTA. Di samping itu, manfaat positif lain TV digital yaitu pembukaan lapangan kerja baru di bidang industri pertelevisian yang mendorong pertumbuhan industri kreatif di masyarakat. Yang pasti nanti akan diulas langsung oleh para narasumber kita bersama dengan moderator, dan untuk Anda yang ingin bergabung boleh sekali nanti bertanya ya pada narasumber kita di sesi moderator kita. Langsung saja saya undang moderator kita pada sore hari ini, Mas Kevin Gusnadi, SIPMSI. Halo, selamat sore Mas Kevin. Selamat sore Kak Indri, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, sangat ceria sekali untuk mengawali sore hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman khususnya di konstituen Jawa Barat 11. Betul. Yang meliputi Kota Tasikmalaya, betul. Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya, betul sekali. Dan untuk Anda yang seperti yang sudah diinformasikan tadi, bila ingin bertanya mungkin nanti di sesi narasumber tanya jawab, boleh sekali nanti bisa klik tombol raise hand atau mungkin mengetik pertanyaan. Ya, boleh, nanti akan dibacakan oleh Mas Kevin. Baik, langsung saja saya serahkan acara kepada Mas Kevin. Terima kasih. Saya Muhajir, tinggal di Mampang Perapatan,
Jakarta Selatan. Setelah menyaksikan tayangan televisi digital, saya merasa lebih puas. Tayangannya lebih bening, lebih jernih, dan suaranya juga lebih bagus tentunya. Dan saya menyaksikan tayangan televisi digital ini tidak menggunakan STB, karena TV yang saya gunakan sudah support untuk menerima channel-channel untuk televisi digital. Setidaknya ada 32 channel yang bisa diterima ya tentunya. Dan saya yakin televisi digital lebih mantap. Saya Dila, tinggal di Kampung Cangkrang, Bogor, Jawa Barat. Selama saya nonton TV digital, siarannya lebih jernih. Karena saya kerja di rumah, sambil nonton TV juga rileks, nyantai. Dibanding TV-TV dulu, siarannya lebih banyak semutnya. Saya nonton TV digital menggunakan STB. Saya beli di toko elektronik. Di rumah saya, di Kampung Cangkrang ini, menonton TV digital dapat 45 channel. Saya Ibu Nasri, alamat saya Karangsari, Lumajang. Dulu saya nonton TV biasa, kebyur. Sekarang nonton TV digital lebih bagus, channelnya lebih banyak, dan lebih senang lihat TV karena bersih. Dulu saya nonton TV biasa itu dapat 3 channel, kalau sekarang dapat 9. Di Kabupaten Lumajang ada kegiatan sosialisasi dan penyerahan STB oleh Kominfo RI bersama anggota DPR RI Komisi 1, Bapak Saiful Bari Ansori. Saya, Abdul Muiz, mewakili Bapak Saiful Bari Ansori, menyerahkan bantuan STB kepada Ibu Nasri. Alat ini bisa dimanfaatkan atau digunakan di rumahnya dan bisa dinikmati manfaatnya melihat TV lebih jernih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi analog switch off atau ASO dan seremoni penyerahan bantuan set-top box Kementerian Kominfo RI bersama Komisi 1 DPR RI. Perkenalkan, saya Muhammad Kevin Busnadi yang akan memoderatori kegiatan diskusi publik hari ini, dan saya ingin mengulas singkat webinar forum diskusi publik hari ini yang bertemakan sosialisasi analog switch off atau ASO dan seremoni penyerahan bantuan set-top box. Pada sosialisasi kegiatan kali ini yaitu memberikan informasi kepada masyarakat luas akan manfaat TV digital berupa kualitas gambar yang sangat jelas, suara yang jernih, dan teknologinya yang canggih. Serta terdapat banyaknya program-program siaran yang lebih berkualitas dan bermutu yang kesemua manfaat tersebut gratis atau tidak berbayar. Dan untuk diskusi publik hari ini telah hadir 3 narasumber kita. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Haji Subarna SE MSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Barat 11. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti MSI selaku staf khusus Menkominfo yang telah hadir bersama kita melalui virtual. Terima kasih Ibu. Dan yang ketiga yaitu Kak Konsita Karolin, yang yaitu selaku aktris dan presenter TV nasional. Alhamdulillah
beliau bisa menemani saya di studio pada kesempatan kali ini. Selamat sore Kak Konsita. Selamat sore juga Pak Kevin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Konsita sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga yang lagi menyaksikan juga dalam keadaan sehat walafiat, ya. bahagia juga pastinya. Dan semangat untuk mengikuti sosialisasi atau menerima pemaparan dari ketiga narasumber kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga saya menyapa dan menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta, khususnya di daerah konstituennya Bapak Haji Subarna SMSI di Jawa Barat 11 yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Untuk itu, untuk tidak berlama-lama, mari kita beri kesempatan kepada Bapak Haji Subarna SEMSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI untuk menyampaikan pemaparannya. Kepada Bapak Haji Subarna, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Bung Kevin. Ya, sama-sama. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dan intinya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di acara webinar dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati tentunya Bapak Usman Kamsong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo. Selamat sore Pak Dirjen. Juga narasumber Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti MSI, staf khusus Kominfo, dan tentunya narasumber yang telah hadir Mbak Sorsita Karolin. Selamat sore Ibu. Juga moderator kita M. Kevin Gunadi. Dan tentunya para peserta webinar sekalian yang saya cintai dan banggakan. Juga terima kasih saya sampaikan kepada Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik dari Kominfo atas undangannya, sehingga saya bisa ikut berpartisipasi dalam webinar forum diskusi publik. Dan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini dengan tepat waktu. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Haji Subarna, Komisi 1 dari fraksi Gerindra. Daerah pemilihan Jabar 11 yang meliputi daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Bapak Kevin selaku moderator izinkan saya menyapa dulu para peserta webinar. Sampurasun, kumaha damang, mana Tasikmalaya, mana Garut, mugia sadayana ayadina ginanjar kami lujangan. Hatunun. Adapun tema webinar yang akan kita bahas dalam forum diskusi publik ini adalah sosialisasi pelaksanaan ASO, Analog Switch Off. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika punya tugas menghentikan penyiaran televisi analog untuk beralih ke siaran TV digital, paling lambat di bulan November tahun 2022, tepatnya hari ini. Ini yang hari terakhir. Jujur saja, negara kita terlambat melakukan analog switch off ASO ini. Dan dalam melakukan sosialisasi pun terbilang terlalu singkat dibanding negara-negara lain. Para peserta webinar yang saya cintai dan banggakan, dengan peralihan ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat luas ketika kita menonton siaran TV digital. Ada beberapa alasan kenapa pemerintah menghentikan siaran TV di analog dan berpindah ke TV digital. Setidaknya ada 6 alasan. Yang pertama, menjalankan amanat dari pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, menghasilkan siaran TV yang lebih berkualitas, jernih dan bersih, juga gambarnya lebih jelas, dan tentunya teknologinya canggih. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan siaran
para lembaga penyiaran melalui infrastruktur seri. Yang selanjutnya, mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain yang telah menyepakati penataan spektrum untuk layanan televisi. Sehingga ASO perlu segera diselesaikan untuk menghindari potensi permasalahan, terutama di wilayah perbatasan. Selanjutnya, melakukan pemerataan akses internet untuk keperluan pendidikan, untuk sistem peringatan bencana atau kegunaan lainnya dari hasil efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Dan yang terakhir, manfaat positif yang lebih luas yaitu pembukaan lapangan kerja baru di bidang industri pertelevisian. Karena peralihan ke siaran TV digital akan mendorong pertumbuhan industri kreatif di masyarakat. Sebab berpotensi menambah keragaman kepemilikan lembaga penyiaran sehingga akan menyerap tenaga kerja kreatif dalam bidang pembuatan siaran TV digital. Masyarakat bukan hanya jadi penonton, akan tetapi di era digital ini juga bisa menjadi produsen konten. Para peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan, agar kita lebih yakin sebaiknya kita harus mengerti apa saja keunggulan dengan diberlakukannya TV digital ini. Khususnya bagi masyarakat yang belum mengerti dan belum paham akan keunggulan ASO ini. Yaitu diantaranya, dalam TV digital ini ada beberapa teknologi, diantaranya ada teknologi early warning system, yaitu semacam peringatan akan suatu bencana. Selanjutnya, siaran TV bisa disetel untuk di-pause. Jadi kalau kita ada kepentingan, kita nantinya bisa melanjutkan untuk menonton siarannya tanpa terlewat kehilangan 1 detik pun siaran tersebut. Selanjutnya, TV digital ini juga sudah dilengkapi PVR, yaitu fungsinya bisa merekam siaran yang kita inginkan untuk nanti kita tonton kembali. Ada paralelog, yaitu fungsinya memfilter konten-konten yang disesuaikan dengan umur anak kita. Jadi kita bisa mengatur itu semua. Berikutnya adalah adanya fitur media player, yaitu kita bisa menonton film, memutar musik, dan melihat foto. Dan tentunya keunggulan berikutnya adalah hemat frekuensi. Para peserta webinar sekalian yang saya hormati, saya banggakan, sebagian masyarakat tentunya sudah tahu ASO. ASO merupakan program pemerintah yang tadi yaitu peralihan dari TV analog ke siaran TV digital. Pemerintah telah menargetkan bahwa ASO ini ada 3 tahapan, bulan April, bulan Agustus, dan yang terakhir nanti di tanggal 2 November ini. Pada tanggal 2 November ini, siaran TV analog sudah dimatikan, begitu menurut tahapan ASO ini. Akan tetapi timbul pertanyaan dari masyarakat ini, banyak sekali. Apakah 2 November ini akan benar-benar telah diberlakukan? Kita lihat nanti saja. Nanti ada penjelasan dari Kementerian Kominfo yang sudah hadir pada saat ini. Para peserta webinar sahabat digital yang saya hormati, setelah saya melihat dan memperhatikan respon masyarakat di lapangan, dengan akan diberlakukan ASO ada 3 kelompok masyarakat yang merespon dengan berbagai komentar. Yang pertama ada masyarakat yang pro, berkomentar positif, karena dianggap TV digital lebih variatif, lebih jernih, lebih stabil, juga menambah lapangan pekerjaan di bidang industri pertelevisian. Ada juga masyarakat yang kontra, berkomentar negatif, merasa bahwa dengan TV digital ini terbebani karena harus membeli STB atau harus membeli TV digital baru. Dan yang terakhir ada juga masyarakat yang netral, yaitu masyarakat yang jarang melihat televisi dan mereka lebih cenderung sering melihat sosial media seperti TikTok, Instagram, dan YouTube dan sebagainya. Para peserta webinar yang saya cintai dan banggakan,
Selanjutnya, saya ingin memperhatikan tentang penyaluran bantuan set-top box gratis dari pemerintah ini. Saya tentunya selaku anggota DPR RI, yang mana salah satu tugasnya adalah fungsi pengawasan. Dalam hal ini, saya ingin memperjuangkan serta mengawasi pendistribusian penyaluran set-top box ini agar tepat sasaran sesuai data yang ada di Dinas Sosial. Dan berdasarkan hasil kesepakatan pada tanggal 2 November ini, program ASO sudah benar-benar terrealisasikan. Untuk itu, mari kita lihat nanti malam jam 24. Apakah benar bahwa televisi analog sudah tidak bisa menerima siaran TV? Jadi, kemarin menurut Pak Menteri, Kominfo, dan Bapak Menko Polhukam, bahwa peralihan dari TV analog ke TV digital ini akan dilaksanakan bulan November ini, bulan menyatakan bahwa infrastruktur semua sudah beres. Hanya saja masalah set-top box ini, kalau dari pemerintah sudah beres, hanya dari perusahaan televisi Indonesia baru 4,4%. Akan tetapi secara umum, kita akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga saja ini berhasil. Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya sebagai wakil rakyat menghimbau, terutama kepada perusahaan televisi swasta, sesuai dengan kesepakatan komitmen dan perjanjian agar segera menyediakan STB gratis dan mendistribusikannya kepada masyarakat berkategori rumah tangga miskin. Peserta webinar yang saya hormati dan banggakan, apakah kita yang berada di ruang webinar ini sudah siap dengan adanya pemberlakuan ASO? Mudah-mudahan kita semua sudah siap menyambut era baru, era digital dengan adanya pemberlakuan ASO. Ayo kita beralih ke TV digital. Demikian yang saya dapat sampaikan. Permohonan maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kevin. Silakan lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Subarna SEMSI yang telah menyampaikan pemaparannya pada kesempatan kali ini yang mencerahkan bagi kita semua, khususnya di daerah konstituennya Bapak Haji Subarna di Dapil Jawa Barat 11. Dan kita lanjutkan ke narasumber kita yang berikutnya, yaitu kepada Ibu Dr. Rosarita Niken Widyasuti MSI, selaku staf khusus Menkominfo RI. Pada Ibu Niken dipersilakan. Bisa diaktifkan terlebih dahulu audionya Bu Niken. Mohon maaf. Oh iya. Ya, silakan Bu Niken. Mohon maaf. Ya. Halo? Halo. Silakan Ibu. Ya. Sudah ya? Sudah. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Subarna beserta Mbak Konsita, beserta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya pada sore hari ini kita dapat bertatap layar dalam rangka sosialisasi penghentian siaran TV analog. Apakah materi saya bisa ditampilkan? Silakan. Bapak Ibu tadi dari anggota Komisi 1 DPR RI telah kita dengarkan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Indonesia diberikan waktu transisi dalam rangka analog switch off itu 2 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pada bulan November 2020 yang lalu. Sehingga 2 tahun itu
jatuh pada bulan November ini. Nah, itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang Nomor 11 tahun 2020, maka dilaksanakan masa transisi untuk AGO ini pada bulan November ini. Dan transformasi digital itu merupakan satu keniscayaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu memang Indonesia harus bermigrasi ke era digital. Tidak hanya Indonesia, tadi sudah disampaikan bahwa seluruh negara itu memang sudah beralih ke digitalisasi. Nah, dengan adanya peningkatan teknologi, maka digitalisasi menjadi kebutuhan dari kita semua. Dan transformasi digital itu merupakan program prioritas dari pemerintah. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, silakan materi saya, ada 5 arahan terkait dengan transformasi digital ini. Yang pertama adalah Kementerian Kominfo harus melakukan percepatan dalam pembangunan infrastruktur digital. Yang semula infrastruktur digital ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2030, 10 tahun. Tetapi karena tuntutan masyarakat, juga peningkatan teknologi, dan juga masa pandemi selama 2 tahun, di mana masyarakat membutuhkan akses internet untuk work from home, kemudian juga untuk anak-anak pelajar, mahasiswa, belajar dari rumah, dan semua aktivitas dilakukan melalui online. Nah, oleh karena itu, infrastruktur digital menjadi kebutuhan yang pokok juga. Selain itu, instruksi Presiden yang lainnya adalah Kementerian Kominfo diminta untuk membangun grand design digitalisasi, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, sosial, politik, keamanan, Hankam Rata atau IPOLEK Sosbud Hankamnas. Nah, yang ketiga membangun pusat data nasional dan membentuk SDM talenta digital. Dan yang kelima adalah regulasi. Dengan adanya regulasi ini, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, maka sebagai pintu masuk untuk pergantian TV analog ke TV digital. Karena seperti kita ketahui, di ASEAN itu tinggal Indonesia dan Timor Leste saja yang belum migrasi ke TV digital. Next. Sebetulnya, lanjut, sebetulnya kenapa sih kita harus beralih ke siaran TV digital? Nah, ini sebetulnya teknologi itu terus akan berkembang. Dulu zaman awal-awal HP itu adanya Nokia ya, HP Nokia bisanya hanya untuk telepon dan SMS. Tapi kan inovasi itu tidak pernah berhenti sampai dengan seperti sekarang ini. Jadi semakin cepat, semakin jernih, semakin bagus seperti itu. Jadi masyarakat akan mendapatkan kualitas siaran yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Nah, selain itu juga untuk efisiensi frekuensi. Stasiun TV di Indonesia itu jumlahnya ada 679 channel TV. Masing-masing channel itu butuh satu frekuensi. Jadi banyak sekali frekuensi yang dibutuhkan. Nah,
Padahal frekuensi ini juga digunakan untuk digital, untuk memperluas akses internet, untuk internet 5G, untuk penerbangan, untuk pelayaran, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini memang lebih banyak digunakan untuk broadcasting. Nah, dengan adanya TV digital, ini satu channel TV itu bisa, atau satu frekuensi itu bisa digunakan banyak channel. Bisa digunakan antara 6 sampai 12 channel TV. Jadi frekuensi kan nggak kelihatan ya, tapi sangat terbatas. Tidak bisa kita lihat, tapi kita rasakan. Buktinya saya ini ada di Jakarta, Bapak Ibu mungkin ada di Jawa Barat, begitu ya. Tapi kita bisa bertemu melalui Zoom. Ini karena ada fasilitas frekuensinya yang mengirimkan sinyal-sinyal siaran baik audio maupun visual sehingga kita bisa berinteraksi. Nah, dengan adanya TV digital, maka frekuensi ini hemat. Sisa frekuensi ini dialihkan untuk broadband, dari broadcasting dialihkan ke broadband. Sehingga kalau ada wilayah di daerah mungkin Jawa Barat ada ya, daerah-daerah yang masih blank spot, tidak ada siaran TV, internet susah, internetnya lambat sekali. Nah, itu tidak akan bisa diatasi kalau tidak dilakukan analog switch off. Karena apa? Frekuensinya habis. Nah, oleh karena itu, dengan adanya analog switch off ini, maka frekuensi bisa diatasi. Kemudian juga untuk membangun frekuensi broadband 5G. Kecepatan tinggi, jadi kecepatannya itu kalau 3G itu kan agak lambat ya, untuk SMS, WA. Tapi kalau untuk ngirim data akan susah, muter-muter. Kalau 4G atau generasi keempat itu agak lumayan. Tetapi kalau 5G ini kecepatannya luar biasa. 200 kali kecepatan 4G yang ada sekarang ini. Jadi bisa mengirimkan file-file yang besar, video durasi panjang itu gampang. Dan untuk menghindari sengketa dengan negara tetangga yang disebabkan interferensi spektrum frekuensi. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk silakan materi saya next. Perbedaan TV analog dengan TV digital itu kalau misalnya hujan, TV analog kan suka kresek-kresek suaranya ya. Gambarnya itu kepiur-kepiur atau ada bintik-bintiknya. Tapi kalau digital itu celing, loud and clear, jelas dan suaranya itu mantap begitu ya. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk ngecek sinyal TV digital itu gampang, yaitu dengan download sinyal TV digital. Bisa di-download di Apple Play Store ataupun Google Play Store. Ini hanya downloadnya saja. Nah, kemudian bisa dicek kalau ini ada beberapa warna. Kalau abu-abu itu berarti sinyalnya buruk. Tapi ini bisa untuk cek ada berapa sih channel yang ada di wilayah Bapak Ibu. Next, lanjut. Nah, untuk beralih ke TV digital itu sangat gampang. Kalau zaman dulu dari TV hitam putih ke TV berwarna itu tidak harus ganti TV. Tapi sekarang TV apapun bisa. TV tabung, TV layar datar yang belum digital itu bisa, semuanya bisa. Nah, oleh karena itu kita perlu alat namanya set-top box. Kalau dulu namanya booster ya. Nah, sekarang ini set-top box ini. Dan set-top box itu Bapak Ibu kalau membeli cek yang ada tulisannya DVB-T2 atau Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial. Dan cek yang ada barcode-nya atau hologramnya. Berarti set-top box tersebut sudah lolos uji layak operasi Kominfo. Yang belum ada tanda-tanda itu biasanya
set-top box yang bodong ya. Kita beli harganya 150 sampai 300, tapi tidak bisa connect. Nah itu, jadi harus waspada, teliti dalam membeli set-top box. Dan TV digital itu TV tabung juga bisa, tidak perlu ganti antena, antenanya antena UHF biasa. Next, lanjut. Ini cara setting siaran TV digital biasanya ada di set-top box, ada petunjuknya. Nah, ini sangat teknis ya, lanjut saja. Nah, langkah mencari siaran TV digital dengan set-top box ini juga cara setting sistemnya. Cara setting sistem. Ya, lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, untuk rumah tangga miskin ekstrim itu yang tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tinggalnya kontrak satu kamar misalnya, tapi punya perangkat TV analog. Nah, mereka inilah yang akan dibantu. Yang membantu adalah pihak penyelenggara MUK atau televisi, pihak lembaga penyiaran, ada 11 lembaga penyiaran, kalau kurang pemerintah menambahkan. Sampai saat ini Kominfo sudah menyiapkan 1 juta set-top box. Sudah didistribusikan dan masih dalam proses pendistribusian. Next, lanjut. Bapak Ibu, yang akan ditutup malam nanti pukul 00 itu adalah wilayah Jabodetabek. Wilayah lainnya akan segera ditutup kalau pembagian set-top box-nya sudah 100%. Karena kalau Jabodetabek kan sudah 100% ya, jadi segera ditutup. Termasuk 32 kabupaten kota dan 173 kabupaten kota yang akan ditutup malam nanti. Tapi yang sudah ditutup tanggal 30 April itu ada 8 kabupaten ataupun kota. Jadi sebetulnya sudah ada sebagian yang ditutup. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat segera saja tambahkan set-top box pada perangkat TV analog Bapak Ibu semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa langsung saya jawab. Kebetulan ini ada paralel ya kegiatan di kantor di Kominfo. Demikian. Terima kasih Bu Niken atas pemaparannya pada kesempatan kali ini. Dan kita lanjutkan ke narasumber kita yang ketiga yang hadir di studio bersama saya yaitu Kak Konsita Caroline. Dipersilakan Kak. Terima kasih Mas Kevin. Sebelumnya izinkan aku mengucapkan selamat sore terlebih dahulu kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada sore hari ini. Senang sekali ya kita bisa diberi banyak kesempatan untuk menginformasikan dan juga membantu para peserta sekalian lebih mengenal apa sih yang dimaksud dengan analog switch off atau gerakan era digitalisasi. Apalagi hari ini tanggal 2 November 2022 memang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Siaran TV analog akan diberhentikan, tadi Bu Niken sudah menginformasikan dimulai dari Jabodetabek malam ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nah saya jujur awalnya adalah termasuk orang yang kaget dan banyak mencari tahu juga. Karena yang namanya perubahan awalnya menerima penolakan itu wajar banget. Apalagi kita tidak mengenal betul apa sih yang dimaksud dengan siaran TV digital. Masih banyak sekali ya yang seringkali salah paham dan tertukar. Mengira bahwa siaran TV digital itu adalah siaran yang membutuhkan internet, biaya tambahan, biaya bulanan yang lebih. Padahal tidak seperti itu ya Bapak, Ibu, kakak adik sekalian. Jadi di sini kita bahas sama-sama. Aku juga udah membuat sedikit makalah agar lebih mudah dicerna juga oleh teman-teman peserta sekalian. Apa sih yang dimaksud analog switch off? Ini suara aku sudah cukup jelas ya, gak ada feedback? Oh oke, aman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Aku sengaja bikin colorful supaya lebih nyaman dinikmati, lebih mudah dicerna juga, dan aku akan gunakan bahasa awam aja. Karena aku paham sekali mungkin masih banyak yang di sini bertanya-tanya ya, apa sih bedanya
siaran TV digital dengan siaran TV analog biasa. Apalagi kita tumbuh dan besar bersama dengan siaran TV analog ya. Rasanya ada memori-memori yang sayang gitu untuk dilepas saat pertama mendengar pengumuman Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 2 November siaran TV analog akan diberhentikan. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya. Ini tadi sedikit latar belakang dari kapan sih sebenarnya peraturan ini dicanangkan, dan tadi Bu Niken juga sudah menyampaikan sejatinya Indonesia punya waktu 2 tahun untuk mempersiapkan peralihan dari siaran TV analog ke TV digital. Bahkan sekarang mungkin kalau teman-teman di sini banyak menyaksikan siaran TV analog beberapa hari terakhir juga sudah diumumkan ya bahwa sejumlah stasiun-stasiun TV besar pun sudah memiliki channel digitalnya sendiri, sudah mengaku siap untuk bergerak ke era digitalisasi. Sebagaimana kita juga harus siap karena yang namanya zaman kan berkembang terus ya, teknologi juga berkembang terus. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini ada manfaat dan juga apa sih hal-hal positif dari peralihan siaran TV analog ke TV digital. Yang perlu aku garis bawahi ini ada beberapa sebenarnya, tapi yang perlu digarisbawahi dan sepertinya memang perlu digaungkan kembali adalah dengan adanya siaran TV digital tentunya akan semakin memperluas lowongan pekerjaan juga. Kenapa demikian? Karena pastinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Subarna ya, dari yang tadinya nih kita hanya sebagai penonton, kini jalan semakin terbuka, opportunity atau kesempatan juga semakin terbuka untuk kita turut menciptakan konten-konten kreatif yang nantinya bisa dinikmati oleh halayak ramai. Kalau peserta di sini mungkin banyak yang nonton YouTube atau mungkin dari aplikasi-aplikasi seperti TikTok, Instagram, itu kan sebenarnya banyak sekali ya konten kreatif, edukatif, bermanfaat yang dibagikan tidak hanya dari stasiun-stasiun televisi besar tapi juga dari perseorangan. Yang artinya sebenarnya masyarakat di Indonesia itu perkembangannya luar biasa sekali, memanfaatkan era digitalisasi ini dengan sangat baik. Nah, dengan adanya siaran TV digital tentunya semakin membuka peluang bagi para konten creator atau anak-anak muda kreatif yang ingin memberikan konten-konten bermanfaat, ingin memberikan konten-konten yang bisa banyak membantu orang, ini lebih mudah lagi. Nah, yang tidak kalah penting tentunya adalah sebagai bangsa negara Indonesia pasti pengen dong negara kita maju, sama halnya seperti negara-negara lain yang tentunya juga sudah memberlakukan siaran TV digital. Karena sebenarnya kalau boleh jujur gerakan ini kita agak sedikit terlambat ya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Maka dari itu tadi sudah disampaikan juga bahwa sebenarnya prioritas dari pemerintah saat ini adalah untuk menggaungkan atau mengenalkan siaran TV digital kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia supaya kita nggak ketinggalan lagi nih dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu melaksanakan hal ini. Nah, manfaat yang berikutnya yang menurut aku juga sangat penting dan pasti sangat dinikmati oleh teman-teman sekalian, dengan menggunakan siaran TV digital, siaran TV di rumah bisa lebih jernih, suaranya lebih jelas, kita tidak bergantung lagi sama yang namanya antena dan cuaca. Tadi udah sedikit di flashback sama Bu Niken ya, kalau lagi hujan biasanya kita nonton agak deg-degan karena gambarnya jadi banyak semutnya. Jadi titik-titik. Nah, ini tidak akan terjadi lagi kalau kita sudah beralih ke siaran TV digital karena tentunya emisinya juga berbeda, tidak seperti siaran TV analog yang gambarnya itu seringkali terpengaruh dengan faktor cuaca. Oke, sisanya mungkin dari manfaat tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Niken dan teman-teman bisa langsung baca aja dalam makalah yang sudah aku buat. Kita beralih ke slide berikutnya, boleh? Oke, kembali di sini aku bedah apa sih perbedaan dari TV digital dan juga TV analog. Untuk poin-poinnya tadi sudah dijelaskan dengan detail sekali ya oleh Bu Niken, jadi aku hanya ingin menambahkan sedikit demi sedikit aja. Masih banyak yang bingung sebenarnya, terus TV saya di rumah bisa nggak sih menerima siaran TV digital? Nah, nanti ada cara untuk mengecek sinyal siaran TV digitalnya ya. Tapi untuk memastikan secara fisik apakah TV di rumah bisa menerima siaran TV digital atau tidak, mungkin bisa dibaca poin-poin yang ada di sini ya. Salah satunya kalau menggunakan TV tabung dan mungkin saat ini masih belum ada kesempatan untuk mengganti TV jadi yang lebih baru begitu ya, mengganti TV digital, tenang, ada yang namanya set-top box. Jadi bisa menggunakan bantuan set-top box. Tidak harus dengan membeli TV baru ya.
Dengan catatan set-top box ini juga selama 2 tahun terakhir oleh pemerintah diutamakan untuk diberikan kepada teman-teman kita yang kurang beruntung, teman-teman kita yang lebih membutuhkan, sehingga memang untuk yang bisa mengganti TV-nya ke TV digital disarankan untuk ganti TV-nya supaya kita bisa menerima siaran TV digital tanpa bantuan set-top box lagi. Dan di sini juga perlu diperhatikan perbedaan dalam penggunaan antena dan lain sebagainya untuk siaran TV digital ataupun siaran TV analog. Dan yang pasti kalau kita bandingkan teman-teman di sini pasti lebih banyak keuntungan, manfaat dan kemudahan dari TV digital ya. Karena kan namanya perkembangan zaman pasti kita lebih diuntungkan dong. Nggak mungkin perkembangan zaman kemudian kita justru dirugikan. Jadi nggak usah takut, tenang aja dengan kita beralih ke siaran TV digital, kita tetap bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh siaran TV analog, tapi bahkan lebih bagus lagi, lebih canggih lagi, lebih edukatif lagi ya. Jadi siaran TV yang Anda saksikan sekarang, program-program kesayangan Anda tetap bisa disaksikan di siaran TV digital kok. Tenang aja ya. Nah, kita beralih ke slide berikutnya. Ya, ini kembali aku jabarkan ya untuk penggunaan TV digital sendiri, bagaimana caranya. Mohon maaf, ini mataku agak disipit-sipitin karena memang agak kecil ya. Tapi saya yakin ini bisa dibaca dengan jelas oleh teman-teman peserta. Dan tentunya dari pemerintah juga sudah menyediakan akses untuk kita mencari tahu lebih lanjut sebenarnya gimana sih cara untuk mendapatkan set-top box, cara untuk pemasangan set-top box, kemudian mendapatkan siaran TV digital. Semua bisa diakses melalui website dari Kominfo ya, Mas Kevin, sudah ada informasinya, bisa dicek di sana, bahkan sudah ada aplikasi tunggalnya ya sekarang. Jadi semudah genggaman tangan, udah nggak perlu bingung-bingung lagi. Terus kalau udah nonton webinar ini juga pasti nanti sudah paham gimana sih caranya, apa aja manfaatnya, dan semoga informasi hari ini bisa dibagikan juga ya ke kerabat terdekat, keluarga, tetangga, atau orang-orang lain yang masih meragukan untuk beralih nih dari siaran TV analog ke berikutnya. Nah, ini tadi seperti yang aku janjikan ya, dijelaskan juga step by step dalam penggunaan siaran TV digital atau set-top box atau bagaimana cara untuk pengecekan sinyal. Silakan saja dibaca, namun sekali lagi tidak bosan-bosannya aku informasikan bahwa pastinya kita di sini juga sudah dibantu sekali oleh pemerintah di mana ada aplikasi yang bisa memudahkan kita juga untuk melihat bagaimana availability dari sinyal siaran TV digital yang ada di area rumah kita. Bagaimana cara bermigrasi ke siaran TV digitalnya? Ini aku bacakan saja. Cek status siaran di tempat tinggal dulu dengan aplikasi sinyal TV digital yang tadi sudah aku informasikan juga. Kalau sudah, nanti di sana tinggal lihat aja pemancar siaran TV digital di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian bisa dicek kekuatan dari sinyalnya seperti apa dan langsung dipilih saja yang kekuatannya paling tinggi atau paling baik. Sudah, dengan cara begitu kita bisa langsung mendapatkan siaran TV digital yang diinginkan. Atau seperti yang opsi satunya tawarkan bisa dengan menggunakan set-top box ya. Kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini kayaknya beda ya slide-nya. Ini sudah masuk ke file yang berbeda topik nih. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau gitu slide-nya di take down aja. Aku jelaskan sedikit di sini ya. Karena ini kita sudah masuk ke makalah tema yang lain. Oke, nggak apa-apa teman-teman, di sini tadi kita sudah bahas mengenai set-top box dan juga bagaimana cara untuk mendapatkan siaran TV digital. Nah, di sini yang mau aku tekankan sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana kita bisa membuka diri dan juga lebih menerima kehadiran siaran-siaran TV digital. Karena seringkali kalau saya lihat ya, atau saya survei di kalangan bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa dikeluhkan adalah kurangnya siaran-siaran edukatif di saluran TV swasta. Nah, tentunya dengan kehadiran siaran TV digital ini nantinya masalah tersebut bisa teratasi karena pemerintah juga berfokus untuk memberikan tayangan yang lebih berkualitas. Nah, yang dimaksud berkualitas ini tidak
hanya dari segi tampilan ya, jadi tidak hanya gambarnya yang lebih jernih, kemudian kualitas suara yang lebih baik, tapi perlu digarisbawahi konten-konten yang disiarkan juga sudah dikurasi sedemikian rupa oleh pemerintah agar kita bisa mendapatkan konten-konten terbaik, tayangan-tayangan terbaik yang bermanfaat untuk generasi-generasi muda yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Jadi buat yang masih ragu, hari ini sudah hari terakhir ya penyiaran TV analog. Tanggal 2 November 2022 sudah cukup 2 tahun yang diberikan untuk kita beradaptasi, untuk kita mengenal apa itu siaran TV digital. Mudah-mudahan dengan banyaknya webinar-webinar atau mungkin pemaparan yang kita lakukan seperti hari ini bisa membuat rekan-rekan peserta tentunya lebih yakin lagi, lebih percaya diri lagi dalam bermigrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Dan tentunya saya juga berterima kasih sekali kepada pemerintah yang sudah berupaya sedemikian rupa untuk memberikan experience atau pengalaman menggunakan siaran TV digital ini ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan bantuan set-top box kepada mereka yang membutuhkan gitu. Jadi mungkin sekian dulu pemaparan yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan bisa aku bantu jawab juga ya. Aku serahkan kembali kepada moderator kita Mas Kevin, silakan. Baik, terima kasih Kak Konsita yang telah begitu luar biasa menjelaskan terkait gimana transformasi dari TV analog ke TV digital. Karena kan sekarang manfaatnya juga betul, sekarang kan biasanya banyak yang mempertanyakan kenapa sih kan dari dulu juga kita nonton TV analog gitu. Tapi kan zaman berubah terus ya Mas Kevin. Zaman berubah terus betul. dan kualitasnya juga baik dalam segi gambar, suara, maupun teknologinya gitu Kak ya. Betul, kita berubah untuk sesuatu yang lebih baik. Lebih baik, betul. Dan mudah-mudahan nanti Kemkominfo dapat terus bertransformasi untuk TV digital yang lebih baik ke depannya. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan kakak-kakak peserta yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab nanti dapat mengaktifkan fitur raise hand dan mengaktifkan audio beserta kameranya jika ingin bertanya. Dan sebelum itu kita akan menyaksikan pertunjukan grup band Kalakustik. Selamat menyaksikan. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB-T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX, sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2. DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia.
dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Makanya, beli set-top box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV. Ya, lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, si gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, serta para narasumber yang kami hormati. Kembali lagi bersama kami Kalakustik akan membawakan beberapa buah lagu sebelum kita lanjut lagi webinarnya. Lagu dari Dewa 19, Paru Nafas.
Gimana? Bersih dan jernih kan? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan siaran televisi digital. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih kepada grup band Kalakustik yang telah menghibur kita semua dalam diskusi publik hari ini. Dan izinkan saya menatap layar monitor, sudah ada penanya pada kesempatan kali ini. Panitia bisa tampilkan. Ya. Baik, mungkin sembari kita menunggu dari Bapak Ibu peserta dalam sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini, ada yang menarik di mana di seluruh negara telah mengaktifkan atau beralih dari TV analog ke TV digital, dan persiapan kita menyambut era TV digital dimulai pada 2 November 2022 ini ya Kak ya. Dan bagaimana persiapan sejauh ini dari Kemkominfo dalam sosialisasi atau peralihan TV analog ke TV digital. Dan ada satu pertanyaan dari Ibu Rina Damayanti terkait set-top box kalau dipakai ke TV yang udah digital cocok atau tidak? Mungkin dari segi teknologinya atau dari TV-nya itu sendiri ya Kak ya? Ya. Mungkin saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Haji Subarna. Ada masukan atau mungkin persoalan di dapil beliau bisa disampaikan juga di kesempatan kali ini. Tapi lebih cocok mungkin kepada Ibu Niken kali ya Kak ya? Betul. Kesempatan kali ini ya. Halo Ibu Niken. Ya, halo. Ya, Ibu izin. Ya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta terkait set-top box kalau dipakai ke TV yang udah digital, apakah cocok atau tidak Ibu dalam segi teknologi atau dari TV-nya itu sendiri gitu Bu? Kalau TV-nya sudah digital, itu tidak perlu set-top box. Jadi yang membutuhkan set-top box itu untuk TV yang analog. Jadi yang digital tidak perlu. Gitu. Baik. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, Ibu izin terkait memang yang namanya digitalisasi itu adalah suatu keniscayaan sebagaimana yang telah Ibu paparkan tadi mengenai TV digital. Saya ingin bertanya apa yang akan terjadi jika seandainya kita tidak beralih ke siaran TV digital, apakah kita jadi tidak bisa menonton TV atau bagaimana, dan juga apakah TV digital itu sama seperti Android bisa streaming, begitu Ibu? Iya betul sekali. Kalau TV-nya analog berarti memang tidak bisa nonton TV digital kalau tidak menambahkan set-top box. Jadi harus pakai set-top box sepanjang perangkat TV-nya itu masih analog, begitu. Baik. Baik, mungkin dari Bapak Ibu peserta sudah jelas ya terkait penjelasan dari Ibu Niken terkait set-top box atau siaran TV digital dan TV apa yang cocok atau sesuai dengan penggunaan TV digital itu sendiri. Mungkin Kak Kak Konsita bisa menambahkan, silakan Kak Konsita. Boleh, mungkin aku perjelas lagi ya jawaban dari Bu Niken tadi, karena sebenarnya pertanyaannya tadi sudah terjawab. Jadi kalau TV digital justru tidak menggunakan set-top box tidak masalah ya, karena sudah capable untuk menerima siaran TV digital atau menerima era digitalisasi ini. Jadi justru lebih mudah, nggak perlu cari-cari set-top box lagi. Aman audionya? Oke. Sudah masuk lagi?
Oke, aku ulang ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi itu kan apakah kalau tidak menggunakan siaran TV digital maka nggak bisa nonton lagi. Nah, mungkin pemahaman yang paling mudahnya adalah kalau masih menggunakan TV tabung, anggaplah bahwa set-top box ini adalah sebagai perantara kita untuk tetap mendapatkan siaran. Karena mulai tanggal 2 November 2022 yang mana jatuh hari ini dan sebenarnya sudah merupakan selambat-lambatnya ya, siaran TV analog diberhentikan. Jadi jawabannya iya, kalau tidak menggunakan set-top box atau TV digital, maka sayang sekali kita sudah tidak bisa menerima siaran TV biasa lagi gitu. Jadi anggaplah untuk yang TV-nya belum TV digital, set-top box ini sebagai perantara, sebagai kuncian kita untuk tetap bisa menikmati siaran televisi. Betul. Luar biasa jawaban yang lugas dari Kak Konsita Karolin, di mana kita harus mempersiapkan era digitalisasi dengan teknologi yang luar biasa. Dan mungkin sebelum saya menutup diskusi publik hari ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Dan dipersilakan kepada Bapak Haji Subarna SE MSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra menyampaikan closing statement-nya. Dipersilakan Bapak Haji Subarna. Terima kasih, Nomen Kevin. Jadi kita berharap mari kita sambut era baru, era digital dengan pemberlakuan ASO ini dengan sukacita. Mudah-mudahan harapan kita semua nanti sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu era baru, era digital yang luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Subarna SMSI yang telah menyampaikan closing statement-nya, dan dipersilakan kepada Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti untuk menyampaikan closing statement pada kesempatan kali ini. Dipersilakan Ibu Niken. Bisa diaktifkan audionya, Ibu. Baik, kepada masyarakat, mari kita beralih ke siaran digital hanya dengan menambahkan set-top box pada perangkat TV analog kita. Dan tentunya dengan adanya TV digital akan semakin banyak peluang yang dapat dipergunakan oleh masyarakat menjadi konten-konten kreatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih Ibu Niken untuk pemaparan atau closing statement-nya tadi. Jadi mungkin bisa aku tambahkan ya. Betul, ya. Sebelum kita berpisah, karena Mas Kevin ada sedikit kendala juga yang mikrofonnya, aku bantu sedikit untuk penutupan dari aku lebih kepada ajakan mungkin kepada teman-teman peserta, Bapak, Ibu, Kakak, dan adik sekalian yang sudah bergabung di webinar hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya informasi yang kita berikan sudah tidak lagi merasa bingung atau mungkin bisa digarisbawahi buta terhadap penyiaran TV digital. Untuk mempermudah, siaran TV digital ini ada untuk memberikan kita siaran yang lebih berkualitas, baik dari segi tampilan, kejernihan gambar dan suara, tapi juga untuk konten atau program-program yang ditayangkan. Jadi ini adalah suatu kemajuan yang besar untuk bangsa dan negara. Yuk sebagai warga negara yang baik, kita dukung kemajuan ini, bersama-sama kita bermigrasi, kita bergerak ke era digitalisasi yang pastinya lebih baik dan bermanfaat juga, tidak hanya untuk kita sekarang tapi untuk generasi-generasi di bawah kita nanti. Pasti nanti udah beda zaman, beda lagi ya teknologinya 10-15 tahun ke depan. Betul. Terima kasih Kak Konsita Karolin yang telah membackup saya saat kondisi yang tidak kita prediksi sebelumnya. Dan terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang telah menyampaikan closing statement-nya yang begitu luar biasa juga, yang telah menyampaikan pemaparannya. Semoga Bapak Ibu peserta dapat memanfaatkan atau menyerap ilmu dan sosialisasi yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Dan tidak lupa juga saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang begitu luar biasa kepada Bapak Haji Subarna SEMSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra
yang bekerja sama dengan Kemkominfo yang telah memfasilitasi kita bersama untuk mensosialisasikan analog switch off atau berimigrasinya TV analog ke TV digital pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rosarita Niken Widya Suti MSI selaku staf khusus Menkominfo dan kepada Kak Konsita Caroline selaku aktris dan presenter TV nasional yang telah menyampaikan pemaparannya pada sore hari ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti kegiatan diskusi publik hari ini dari awal sampai akhir acara. Tidak lupa juga saya ingin mengingatkan kepada para audiens dan para peserta yang tidak dapat mengikuti jalannya forum diskusi publik hari ini dapat mengikuti di channel YouTube Kemkominfo TV dan Berkah Karya Bersaudara. Saya tutup dan saya kembalikan ke MC, ke Indri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mana Pak? Mau benerin antena, siarannya bersemut kalau nggak dipegangin. Pakai set top box Pak, saya mau udah pakai di rumah, gratis lagi. Oh bisa? Kan karena saya sudah terdaftar sebagai rumah tangga miskin penerima STB. Cara daftarnya gimana tuh? Nggak pakai daftar. Selama rumah tangga miskin yang masuk kriteria pasti dapat. Cuma yang menjadi penanggung jawab penyaluran STB adalah 11 MPS ini. Kominfo pun juga menyiapkan 1 juta STB. Nah, Pak Malik ini sudah dapat lebih awal dari bantuan pemerintah. Wah, kira perlu daftar. Tenang, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Baik, terima kasih Anda tetap setia di acara kita dengan tema kita pada hari ini sosialisasi analog switch off ASO dan seremoni penyerahan bantuan set-top box Kementerian Kominfo RI bersama Komisi 1 DPR RI. Dan yang pastinya di diskusi publik virtual ini tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama pembahasan yang sangat luar biasa oleh para narasumber kita dan terima kasih Anda telah bergabung pada sore hari ini. Baiklah. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu ini penyerahan bantuan 10 unit STB yang dilaksanakan di Dapil Jawa Barat 11 secara simbolis kepada perwakilan masyarakat yang telah kepada Bapak Haji Sumbana SMSI dipersilakan untuk menyampaikan arahan dan poin-poin penting pada saat penyerahan STB. Kami persilahkan Pak, silakan. Ini ada semua ya? Tiga yang lain. Baik, kita akan menyaksikan penyerahan bantuan 10 unit STB yang akan langsung diberikan arahan langsung oleh Bapak Haji Sumbana SMSI. Kami persilahkan. Baik, sepertinya masih terkendala dengan sinyal. Dan tapi di sana sudah bisa kita saksikan tadi teman-teman bahwa sudah dilakukan prosesi. Maka kita akan masih mencoba untuk bergabung bersama teman-teman yang berada di lokasi secara offline. Baik, kita mencoba untuk tersambung kembali karena sudah siap ya untuk teman-teman. Ini dilakukan secara simbolis dan kita akan saksikan bersama-sama. Kita mencoba masih untuk terhubung. Dan pastinya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih tetap setia di acara kita diskusi publik virtual. Jangan kemana-mana, kita sudah berada di akhir sesi kita. Dan kita akan menyaksikan terlebih dahulu untuk penyerahan bantuan set-top box. Bagaimana? Kita coba untuk masih mencoba kita untuk bergabung. Baik, mohon untuk teman-teman tetap setia bersama kita. Kita masih mencoba untuk bergabung. Baik, sudah bisa. Baik, langsung saja kita saksikan. Ini dia.
telepon kepada masyarakat di wilayah Jabar 11 yang terdiri dari Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya. Ini perwakilan dari 10 orang yang menerima set-top box. Ini terima dari pemerintah, dari Kominfo, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya, terima kasih. Aduh, Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ini dari pemerintah. Ya, siap. Ayo kita ayo kita berani TV digital. Terima kasih Kominfo. Terima kasih Kominfo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama-sama penyerahan bantuan 10 unit STB yang dilaksanakan di Dapil Jawa Barat 11. Dan semoga pastinya bermanfaat untuk penerima agar bisa selalu menyaksikan tayangan yang berkualitas dan semakin jernih. Dan baiklah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber dan peserta atas kesediaannya mengikuti jalannya diskusi publik virtual dari awal hingga akhir acara. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Subana SMSI, anggota Komisi 1 DPR RI yang telah berkenan menyapa konstituennya di Dapil melalui diskusi publik virtual. Baiklah, kalau kita sudah berada di penghujung acara, saya Indri Widya mewakili segenap kru bertugas. Mohon maaf bila mungkin ada kurang dalam jalani acara kita. Dan pastinya sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk